Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Usolli wa usallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudara-saudara yang berbahagia, sering terjadi di kalangan umat manusia, wabil khusus di kalangan kaum muslimin, ya, istilah-istilah yang sering diungkapkan misalnya tentang orang yang mendustakan agama. Artinya apa? Mengapa disebut mendustakan? Jadi ada yang disebut dengan mendustakan agama, berdusta atas nama agama. Ya. Apa setiap orang yang berdusta pasti tidak yakin? Belum tentu. Setan atau iblis, ya, iblis dalam ajaran agama, mereka meyakini adanya Tuhan. Mereka nampaknya meyakini kebenaran para nabi. Tapi apa yang mereka lakukan itu adalah mendustakan. Agar orang-orang tertipu begitu. Nah, ada satu ayat yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapakah orang yang paling zolim? Ya. Mimman iftara, ketimbang orang yang berbuat atau melakukan kedustaan Allahi atas nama Allah. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi berdusta atas nama Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Dua hal itu yang digarisbawahi dalam ayat ini. Artinya apa? Orang yang paling berbuat aniaya dalam kehidupan ini, orang yang tahu kebenaran, tapi kemudian dia mendustakannya. Orang yang tahu hakikat kebenaran Al-Quran, tetapi dia mendustakan. Dengan cara apa? Memutarbalikan makna, menggeser dari satu makna ke makna yang lain, itu adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, kalau mendustakan atas nama Allah, na'udzubillah ya, sering kita dapatkan bahwa ada sebagian orang dalam kehidupan ini karena ada tujuan ekonomi, ada tujuan yang ingin dicapai berupa penghasilan misalnya. Dia ya berdusta atas nama Allah, menyatakan keislamannya, ingin meningkatkan gairah keagamaannya, tapi sebetulnya ada motif yang terselubung di dalamnya, sehingga dia merasa bahwa dengan cara itu bisa mendapatkan penghasilan, mendapatkan sumber daya
finansial yang lebih banyak. Kemudian ada orang yang tahu kebenaran Al-Quran, kemudian dia tutup-tutupi kebenaran itu dan dia ungkapkan ya hal-hal yang mungkin saja bertentangan dengan ayat-ayat itu. Nah, ini adalah termasuk orang yang mendustakan dan orang yang berdusta. Nah, banyak orang yang merasa bahwa dengan cara seperti itu pun dia bisa lebih banyak pengikutnya sehingga orang-orang kemudian meninggalkan ajaran agamanya. Nah, firman Allah, ulaika yanaluhum nasibahum minal kitab. Orang-orang itu sudah memperoleh bagian yang sudah ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfud sejak ajali. Ya. Sehingga apabila datang kepada mereka utusan-utusan Allah, yaitu para malaikat, untuk mengambil nyawanya, ya, kemudian di waktu itu utusan kami bertanya, di manakah berhala-berhala yang dulu kamu sembah itu? Kemudian orang-orang musyrik menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi sebetulnya orang yang benci, tidak mau menyertakan dirinya kepada kebenaran ajaran agama, bukan berarti dia tidak tahu kebenaran itu. Mungkin sudah tahu tapi disembunyikan karena ada persoalan yang ingin dia raih yang lebih banyak. Ya. Bahkan secara sederhana Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Apakah kau tahu siapa orang yang disebut orang yang mendustakan agama? Fadzalika yad'ul yatim. Yang pertama adalah orang yang senantiasa menghardik anak yatim. Artinya adalah orang yang tidak peduli, tidak punya rasa empati terhadap keberadaan orang-orang yatim. Sehingga apa? Ini disebut orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan dia juga tidak punya inisiatif. Ya, menghalang-halangi orang untuk memberikan makan terhadap orang-orang miskin. Nah, jadi kalau kita perhatikan, persoalan agama itu ternyata adalah keberpihakan terhadap sisi-sisi kemanusiaan. Memperhatikan anak yatim, ya, kemudian memperdulikan atau peduli terhadap dan empati terhadap keberadaan orang-orang miskin. Ya, ini adalah persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan. Jadi agama itu adalah bukan hanya pada mimbar-mimbar di masjid-masjid saja. Agama itu bukan hanya menjadi bagian yang senantiasa diungkapkan dalam acara-acara pengajian saja. Tapi bagaimana agama itu bisa terlihat ketika kita bisa berhasil ya mensejahterakan secara umum kehidupan umat manusia. Anak yatim diperhatikan, tidak ada yang didiskriminasi dalam kehidupan. Kemudian orang-orang miskin juga kita peduli terhadap mereka, punya rasa empati terhadap mereka. Karena itu adalah hakikat dari agama. Jadi kalau kita ingin menghadapi atau ingin berjuang di dalam rangka mensejahterakan secara umum atau meningkatkan taraf hidup umat manusia, maka agama sudah memberikan landasan utama, kemudian memberikan juga panduan-panduan kehidupan yang praktis, ya, agar kita bisa mensejahterakan kehidupan umat manusia. Jangan sampai kita berbicara tentang agama, membicarakan persoalan-persoalan agama, tetapi inti ajaran dari agama kita hilangkan. Itu adalah mendustakan, ya, mendustakan agama itu sendiri.
Nah, mengapa ini persoalannya dikaitkan dengan kehidupan orang-orang kafir? Orang-orang kafir itu adalah membujuk umat manusia supaya jauh dari ajaran Islam, supaya jauh dari hakikat kemanusiaan. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian terjerumus dalam kenistaan karena kekufuran itu, karena keingkaran itu. Ada banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang sedemikian rupa mendorong ya bahwa kita ini seyogyanya punya rasa empati yang kuat terhadap keberadaan orang-orang yang disebut mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya nasib yang kurang baik dalam kehidupan ini begitu. Bagian kehidupan mereka tidak seperti yang kita hadapi. Kekurangan pangan, mungkin juga kekurangan sumber daya yang dibutuhkan oleh mereka, atau mungkin juga kekurangan pendidikan. Ini adalah bagian penting yang harus menjadi target utama kita. Kalau Islam sebagai agama kita ingin menciptakan kedamaian dengan Islam, maka keberpihakan terhadap kondisi semacam ini adalah sebagai sebuah keniscayaan untuk meraih kejayaan kemanusiaan. Jadi dalam hal ini adalah Islam menggarisbawahi kemanusiaan, menghargai berbagai macam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum. Anak yatim diperhatikan, orang-orang miskin disantuni, kemudian juga kita tidak memiliki rasa atau tidak memiliki sikap yang begitu pelit terhadap sesuatu yang orang lain membutuhkan bantuan kita, membutuhkan ilmu kita, membutuhkan harta, sebagian dari harta yang kita miliki. Momentum kita di dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan ini, di dalam rangka mengisi hari-hari Ramadan ini menjadi bagian penting yang tentunya bisa kita manfaatkan momentum ini untuk bersama-sama menghilangkan sisi-sisi egoisme pada diri kita. Empatilah terhadap kemiskinan sehingga kita menjadi bagian orang yang hadir untuk memberdayakan mereka di tengah-tengah himpitan kesulitan ekonomi secara global. Itu saja barangkali saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.